Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, diantaranya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah di sini bukan hanya sebatas ritual semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini berarti manusia dituntut untuk tunduk kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Selain tujuan utama tersebut, terdapat beberapa tujuan lain penciptaan manusia, antara lain sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberi tugas untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardil khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai tempat ujian, kehidupan di dunia ini adalah ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai nikmat dan cobaan untuk melihat sejauh mana keimanan dan ketakwaan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Untuk saling mengenal dan tolong-menolong, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dalam berbagai suku bangsa agar saling mengenal, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Hal ini tertuang dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'awarafu inna arja'akum innallaha tusqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Tujuan penciptaan manusia sangatlah mulia. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah yang bertugas beribadah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai tempat ujian dan untuk saling mengenal serta tolong-menolong. Dengan memahami tujuan penciptaan ini, diharapkan manusia dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses penciptaan manusia atau Nabi Adam dan Bani Adam? Proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaannya sangat unik dan berbeda dengan penciptaan manusia setelahnya. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail proses penciptaan Nabi Adam, namun beberapa hadis dan tafsir memberikan gambaran umum. Diciptakan langsung oleh Allah, berbeda dengan manusia lainnya yang berasal dari percampuran sperma dan ovum. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat. Diberi ruh, setelah dibentuk sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Dengan tiupan ruh inilah Nabi Adam menjadi makhluk hidup yang sempurna, ditempatkan di surga. Setelah diciptakan, Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di surga sebagai tempat tinggal pertama mereka. Penciptaan Bani Adam atau keturunan Nabi Adam.
Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan dan diturunkan ke bumi, mereka kemudian memulai keturunan manusia. Proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam mengikuti hukum biologis yang telah Allah tetapkan, yaitu melalui percampuran sperma dan ovum. Aspek Nabi Adam dan cara penciptaan langsung oleh Allah dari tanah liat, dari percampuran sperma dan ovum. Tempat penciptaan surga rahim ibu, tujuan penciptaan sebagai khalifah di bumi sebagai keturunan Nabi Adam dan melanjutkan kehidupan di bumi. Proses penciptaan manusia merupakan salah satu keajaiban terbesar yang diciptakan oleh Allah. Baik penciptaan Nabi Adam maupun Bani Adam memiliki keunikan dan hikmah masing-masing. Dengan memahami proses penciptaan ini, kita akan semakin menghargai kehidupan dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Uraian contoh perdebatan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikap? Contoh perdebatan otak dan hati. Perdebatan otak dan hati sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh situasi berikut. Pilihan karir. Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat menjanjikan secara finansial. Namun di sisi lain, Anda memiliki passion yang kuat pada bidang seni. Otak Anda mungkin menyarankan Anda untuk mengambil pekerjaan yang menjanjikan, sementara hati Anda merindukan kepuasan batin dengan berkarya di bidang seni. Hubungan asmara. Anda jatuh cinta pada seseorang yang tidak disetujui oleh keluarga atau teman-teman Anda. Hati Anda mengatakan bahwa Anda sangat mencintai orang tersebut. Namun, otak Anda mengingatkan akan potensi resiko dan konsekuensi dari hubungan tersebut. Pengambilan keputusan. Anda memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada sebuah proyek yang berisiko tinggi, namun potensi keuntungannya sangat besar. Otak Anda mungkin menghitung-hitung resiko dan keuntungan secara rasional, sementara hati Anda tergiur oleh kemungkinan meraih kesuksesan besar. Bagaimana mengambil sikap tersebut? Dalam menghadapi perdebatan antara otak dan hati, penting untuk menemukan keseimbangan antara keduanya. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, kenali diri sendiri. Pahami nilai-nilai hidup, tujuan jangka hidup, dan apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, akan lebih mudah menentukan pilihan yang sesuai dengan diri. Yang kedua, pertimbangan semua faktor. Jangan hanya mendengarkan suara hati atau otak saja. Pertimbangan semua faktor yang relevan, baik itu aspek rasional maupun emosional. Yang ketiga, cari saran dari orang terpercaya. Biarkan masalah dengan orang-orang yang Anda percaya, seperti keluarga, teman, atau mentor. Mendengar perspektif orang lain dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, introspeksi. Luangkan waktu untuk merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa bahagia dan puas dalam jangka panjang? Dan kelima, percayalah pada insting. Terkadang insting atau firasat kita dapat memberikan petunjuk yang sangat berharga. Perhatikan perasaan Anda yang paling dalam saat mengambil keputusan. Yang keenam, berdoa dan berserah diri. Jika Anda seorang beragama, berdoalah kepada Tuhan agar diberikan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Serahkan semua masalah kepadanya dengan penuh keyakinan. Dan yang ketujuh, penting untuk diingat, tidak ada rumus pasti dalam mengambil keputusan. Setiap situasi unik dan membutuhkan pertimbangan yang berbeda. Yang terpenting adalah Anda merasa nyaman dan yakin dengan pilihan yang Anda buat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Kembali ke contoh pilihan karir di atas, Anda dapat mencoba untuk yang pertama, mencari kompromi. Mungkin Anda bisa mencari pekerjaan yang memungkinkan Anda menggabungkan passion di bidang seni dengan kebutuhan finansial. Kesimpulannya, perdebatan antara otak dan hati adalah hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara keduanya dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan yang matang dan hati nurani yang bersih. Sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ajaran Islam bersumber dari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akidah. Contoh ayat tentang sholat, yaitu dalam Quran Al-Baqarah ayat 43, dan zakat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, dan tauhid surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sabda, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadis juga menjadi sumber hukum ajaran Islam dalam berbagai hal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang wudhu, cara sholat, dan adab makan. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum Islam. Ijma menjadi sumber hukum Islam ketika terdapat masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, kesepakatan para ulama tentang hukumnya haram riba. Yang keempat, yaitu qiyas. Qiyas adalah proses penarikan analogi hukum suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit. Contohnya, menentukan hukum jual beli barang yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah, dengan cara menyamakannya dengan barang yang sudah ada hukumnya. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam. Ijma dan qiyas digunakan oleh para ulama untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memahami sumber-sumber ajaran Islam, kita dapat mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan konsisten. Uraian bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, yaitu pilar iman umat Islam. Dua kalimat syahadat adalah pondasi iman bagi setiap umat Islam. Kalimat ini merupakan pengakuan paling dasar tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini mengandung makna. Yang pertama, keesaan Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan. Menolak menyembah selain Allah, baik itu benda, makhluk hidup maupun konsep abstrak lainnya. Yang ketiga, pengakuan atas kekuasaan Allah. Mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalimat ini mengandung makna penerimaan terhadap kenabian Muhammad. Mengaku bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ketaatan kepada ajaran Nabi, bersedia mengikuti dan menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
dan hubungan khusus dengan Nabi, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat Islam.